Jumpa lagi Jagat Tribu TV. Ya, kita emang pegang Realme 7 dan Realme 7i. Tapi yang 7 ada di video yang berbeda. Naik di saat yang bersamaan juga, atau paling nggak dekat-dekat lah ya. Kali ini kita bahas Realme 7i yang sebetulnya sebelumnya udah pernah di teaser dalam pembahasan Snapdragon 662. Oke, jadi 7-nya saya simpan dulu ya. Kita bahas yang 7i aja dulu. Oke, Realme 7i sama dengan seri 7, slogannya adalah 64 megapiksel Power Master karena dua-duanya pakai kamera yang serupa ya. Dan lagi-lagi saya ingetin, Realme itu selalu bilang bahwa dia mau mengganggu pasar smartphone kelas menengah dengan hadirnya Realme 7 dan 7i. Nah, mari kita bahas yang 7i. Isi boxnya, kita lihat ada unit smartphone-nya, ada charger 18 watt, ada kabel USB Type-C, ada SIM ejector, kemudian paket dokumen, jelly case, screen protector yang terpasang dari pabrik. Untuk desain namanya mirror split design. Kalau di Realme 7 itu ada garis lurus, kalau di Realme 7i itu garis pemisahnya itu diagonal. Jadi ini membuat mungkin jadi lebih mudah dibedakan ketimbang desain sebelumnya yang mirip, terlalu mirip banget. Kalau sekarang dibedain gitu. Back covernya polikarbonat, frame juga polikarbonat dengan dimensi yang lagi-lagi nggak bisa dibilang dimensi paling tipis dan paling ringan, tapi juga tidak terlalu berat ya. Untuk pilihan warna ada Aurora Green dan ada Polar Blue. Di sisi bodinya kita lihat di kanan ada tombol power dan tombol volume. Di atas lagi-lagi kosong di atas ya. Di kiri ada SIM tray slot, ini non-hybrid, bisa 2 SIM card dan 1 micro SD, dan micro SD bisa mencapai 256 GB. Di sisi bawah ada headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon di situ, ada port USB Type-C dan ada speaker. Ya, ini speakernya mono. Di bagian belakang kita ada quad kameranya, ada LED flash, fingerprint scanner, dan ada logo Realme ya. Di bagian depan kita lihat layar, earpiece, ada in-display selfie kamera juga. Untuk LED notif tidak ada sayangnya ya. Kita balik ke layarnya. Ukuran layar ini 6,5 inci, panel IPS 1600x720. Oh ya, ini HD+, agak beda dengan Realme 7 yang Full HD+. Screen to body rasionya 90% dengan refresh rate 90 Hz, ultra smooth display. Ini menarik, 720p atau HD+ digabung dengan 90 Hz. Ini menarik. Dia menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass 3. Apakah dia support HDR content? Sayangnya di Netflix nggak bisa. Dan sayangnya juga pada saat pengujian kami di Netflix masih belum L1, masih L3. Mungkin nanti di-update, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di awal ini belum ya. Untuk spesifikasi SoC atau chipsetnya dia pakai Snapdragon 662, ini pertama di Indonesia. Dan kita sudah ada video yang bahas Snapdragon 662. Detailnya bisa dicek di video itu ya. Nah, untuk RAM 8GB LPDDR4X. Ini agak sedikit masif ya buat Snapdragon 662 ya. Storage 128GB, UFS 2.1, baterai 5000 mAh dengan charging di 18 watt. Kemudian OS Android 10 dan ini Realme UI. Untuk sensor, light sensor, proximity, magnetic induction, gyro, acceleration sensor itu ada di situ. Konektivitas 4G dengan Wi-Fi 2,4 dan 5 GHz, Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi sharingnya hidup. Menarik. 7 dan 7i dua-duanya punya Wi-Fi sharing. Kemudian untuk sistem keamanan ada fingerprint, ada face unlock juga. Di kamera utama jelas dia pakai 64 megapiksel ultra high resolution wide angle kamera f1.8 dengan lensa 6p. Ukuran sensornya juga gede di sini ya. Dan dia punya juga ultra wide angle lens 8 megapiksel dengan FOV 119 derajat, f2.3 dengan lensa 5p. Dan kemudian dia ada lagi 2 kamera lagi, masing-masing 2 megapiksel black and white portrait kamera dan 2 megapiksel macro lens yang bisa fokus sampai 4 cm. Untuk kamera selfie, in-display selfie 16 megapiksel, FOV 79,3 derajat, f2.0 dengan lensa 5p. Nah, untuk video sayangnya emang dia nggak nyampe ke 4K, kita udah pernah bahas sebelumnya. Jadi kamera utamanya bisa ngerekam sampai dengan 1080p 30fps dan dia bisa slow motion 120fps. Untuk kamera ultra wide dan kamera selfie juga semuanya 1080p 30fps. Nah, untuk pengujian yang satu ini kayaknya seperti biasa, kita lepas ke Chris di lapangan ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme 7i. Jadi, mari kita lihat kemampuan kameranya sebagus apa. Dan ini kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Kita pengen lihat kemampuan mikrofonnya dalam menangkap suara. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal atau mikrofon tambahan. Ini mikrofon langsung dari Realme 7i. Jadi, bagus atau enggaknya, coba kalian komen di bawah ya.
Kemudian dari yang saya lihat di layar sih, ini kamera selfie-nya stabil ya. Jadi ada IIS-nya dan berfungsi dengan baik. Ini saya pakai jalan dan terlihat videonya itu stabil. Yang anehnya di Realme 7 biasanya malah kurang stabil. Dan di Realme 7i malah kamera selfie-nya ada stabilizernya. Oke, lalu ini adalah perekaman video di kamera utamanya Realme 7i di Full HD 30. Untuk resolusi maksimum memang Full HD 30 semua ya, kamera selfie utama, ultrawide-nya mentok di Full HD 30. Dan seperti yang kalian lihat di layar, sudut pandangnya kan menjadi sempit ya. Jadi kamera utamanya ini menggunakan electronic stabilizer, jadi dia agak sedikit ngezoom supaya videonya menjadi lebih stabil. Nanti kita akan lihat kemampuan stabilizernya. Cuman seperti yang kalian lihat di layar ini, kelihatan ya ada masalah di warna kulit, di skin tone. Seperti kalian lihat ini warna kulit saya menjadi kuning banget dan sangat-sangat tidak natural gitu. Ini mungkin masih ada bug atau masalah di kamera utamanya untuk video. Jadi semoga nanti kedepannya Realme bisa memperbaiki kameranya ini. Kemudian ini adalah perekaman video di kamera ultrawide-nya Realme 7i. Jadi seperti kalian lihat, ini sudut pandangnya menjadi lebih lebar. Dan warna skin tone juga beda kan. Di kamera ultrawide-nya warnanya lebih beres, kalau di kamera utamanya tadi masih sangat kuning. Jadi lebih bagus warna di kamera ultrawide-nya. Cuma memang kualitas hasil videonya nggak sebaik di kamera utamanya. Untuk kamera utamanya mendukung stabilizer, jadi kalau dibawa jalan seperti ini atau kalian pengen pakai untuk vlogging gitu, ini hasilnya akan jadi sangat stabil. Coba saya pakai lari. Lalu kalau pengen sudut pandang lebih lebar, kalian bisa pakai kamera ultrawide-nya, dan kamera ultrawide-nya juga stabil. Seperti kalian lihat nih, saya pakai jalan masih stabil videonya. Ini kamera ultrawide-nya ya. Coba saya pakai lari. Oke, untuk perekaman video di mode biasanya aja itu udah cukup stabil ya. Jadi sebenarnya itu udah cukup, tapi Realme punya fitur stabilizer yang lebih ekstra lagi, namanya Ultra Steady atau UAS Realme sebutnya. Jadi ini seperti yang kalian lihat, ini pakai kamera utamanya, dia di crop lebih jauh, jadi videonya bisa jadi lebih stabil. Kemudian ada UAS Max, jadi dia pakai kamera ultrawide-nya, dan seperti yang kalian lihat sudut pandangnya lebih lebar, dan dia juga nge-crop lebih jauh lagi supaya videonya lebih stabil. Hasilnya seperti inilah kurang lebih. Nah, yang bikin bingung pas lagi lihat kameranya Realme 7i, pas lagi di bagian more ini, Realme 7i punya yang namanya fitur Movie. Dan ini adalah manual video, teman-teman. Akhirnya Realme punya manual video. Dan yang bingung itu di Realme 7 aja ini belum ada. Ini baru ada di Realme 7i. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa manual video, kita bisa atur ISO-nya dari 100 sampai 6400. Coba kita balikin ke auto dulu. Lalu shutter speed-nya kita bisa atur dari 1/8000 sampai sampai 1 ininya. Shutter speed-nya. Oke, kita balik ke auto dulu. Lalu fokusnya juga kita bisa manual. Mau manual fokus atau auto. Oke. Lalu ini ada exposure value-nya, mau dibuat lebih gelap atau lebih terang. Iya. Lalu di sini ada grid. Ada fitur ultra seri juga. Kemudian kamera ultrawide-nya juga bisa untuk manual video. Kenapa ini baru ada di Realme 7i aja ya? Atau mungkin kedepannya smartphone Realme yang lain juga akan mendapatkan fitur ini. Karena ini fitur menarik banget, terutama untuk kalian yang konten kreator. Nah,
bagaimana tadi? Kayaknya memang harus ada sedikit perbaikan ya. Bukan hardware kayaknya, itu masalah software doang. Dan sebelum-sebelumnya kalau kita lihat emang Realme banyak melakukan update software juga di Realme sebelumnya untuk perbaikan kamera. Nah, kita lihat uji performance-nya aja ya. Kita sekarang masuk ke Antutu 7. Kita lihat skornya 135.220 dan Antutu 8 di 183 ribuan ya. Geekbench ini lumayan kencang walaupun ini memang masih mirip dengan Snapdragon 665. Lalu Geekbench 5 juga sama, mirip dengan Snapdragon 665. Tidak ada skor-skor yang impresif karena memang ini seperti pengulangan dari Snapdragon 665 ya. Meski mungkin karena RAM-nya besar jadi skornya sedikit lebih tinggi di sini. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme kita lihat grafik skornya di 1039. Sementara GFX Bench 1080p T-Rex off-screen di 36 fps. Tapi satu hal yang saya harus ingatkan, ini benchmark sintetik. Game itu urusannya bisa beda. Mari kita coba langsung gamenya. PUBG Mobile defaultnya itu adalah smooth high 30 fps. Iya, nggak menarik. Kita unlock yuk. Kita mau lihat. Ini menarik sekali. Pada saat di unlock GPU Adreno 610-nya kayaknya kenceng ini sebetulnya. Saya nggak ngerti kenapa tadi di benchmark nggak kelihatan. Tapi di PUBG Mobile dia langsung dapat 55 sampai 60 fps. Mungkin karena layar 720p, nggak tahu juga. Kita dulu pernah bikin pengujian bahwa kalau layar 720p itu memang menguntungkan sekali pada saat gaming ya. Dimana emang resolusi yang sedikit lebih rendah ini membuat gamenya jadi jauh lebih lancar. Ini contoh 55 sampai 60 fps, nggak pakai tambahan macam-macam, udah mulus lancar aja. Lalu kita pindah ke Honkai Impact 3, setting low 60 fps all effect off. Kita sayangnya cuma dapat 20 sampai 35 fps. Cuma di bagian-bagian menu doang bisa dapat 50 sampai 60 fps. Pas battle udah nggak terlalu nyaman lah buat dimainkan. Ya ini memang mungkin terlalu berat buat SoC yang satu ini ya. Ya entah terlalu berat apa emang gamenya kurang optimal aja memang ya. Lalu untuk Call of Duty, grafiknya di medium, frame rate di max kita dapat 50 sampai 60 fps. Agak menarik ya, game-game yang umum itu jalannya kayaknya mulus lancar dengan SoC yang satu ini. Jadi balik lagi, benchmark itu menarik untuk diperhatikan, tapi game itu akan jadi pembuktian dan aplikasi lain juga bisa akan jadi pembuktian. Nah tentunya ada banyak yang nanya gaming di 90 fps seperti apa. Sayangnya emang kita nggak nyari-nyari juga ya karena emang SoC-nya kayaknya sih enggak sih buat jalan sampai 90 fps. Jadi nggak terlalu masalah kita menikmati 90 Hz-nya di layar itu memang untuk navigasi aja. Jangan buat ngincar game 90 fps di level seperti ini. Kita lanjut ke tes baterai. Kita video playback, kita dapat 20 jam 17 menit dalam kondisi layar di auto. Ini emang sengaja kita tes layarnya di auto. Kita mau lihat seberapa pintar dia bisa ngatur daya dan refresh rate layar. Dan 20 jam 17 menit dalam kondisi auto, berarti dia bisa lompat ke 90 Hz kalau dibutuhkan. Itu luar biasa sih. Oke banget di 20 jam ya. Untuk charging, sayangnya memang charger 18 watt dengan baterai 5000 mAh akan terasa sedikit lamban ya. Dari 0% sampai full kita butuh waktu 2 jam 30-an menit. Nah, kalau ada yang nanya apakah touch delay-nya aman? Lucunya memang di seri 7 ini, mau 7 mau 7i itu touch delay-nya aman. Real drum aman, classic drum aman, PUBG juga touch-nya aman. Harganya berapa? Cek di deskripsi dan di judul juga ya. Kita taruh di bawah ya harganya ya. Nah, kita masuk dalam pertimbangannya ya. Layar memang dibuat 720p, tapi ini IPS yang bagus dan dia jalan 90 Hz. Menurut kalian apakah ini sebuah pilihan tepat dari Realme? Kayaknya untuk gaming si 720p atau HD Plus-nya ini sangat membantu sekali ya. Sementara itu tentunya harga akan sangat menentukan apakah ini value deal atau tidak ya. Dan kalian bisa lihat juga Realme juga pasti punya banyak pendahulu-pendahulunya yang mesti dipertimbangkan juga. Salah satu pertimbangan yang mungkin ada di NFC di harga segini itu emang masih agak jarang ya ada NFC itu ya. Sementara itu kamera emang udah sebetulnya lumayan sih untuk kelas harganya. Videonya stabil tapi masih butuh perbaikan software. Seperti saya bilang tadi, biasanya Realme sih lumayan aktif perbaikannya ya. Jadi balik lagi, kalau kita bicara harga, kalian tidak bisa lihat hanya SoC-nya atau chipsetnya saja atau performance tertentunya doang ya. Karena harus lihat faktor-faktor secara keseluruhan. Baterai, itu awet baterainya ya. Kemudian
RAM 8GB, storage 128GB di harga segini. Ini luar biasa sebetulnya. Layar 90Hz, ini kenyamanannya pada saat nge-swipe, pada saat navigasi, itu luar biasa. 90Hz emang beda ya. Performa gaming juga lumayan berkat layar 720p-nya. Nah, jadi pada akhirnya kalau kalian nyari smartphone dengan SoC atau chipset yang modern, kemampuan GNSS dari Snapdragon 662 yang oke banget, RAM gede, internal storage gede, not to mention baterai juga oke banget ya. Realme 7 ini emang sebenarnya bisa menarik kalau kita lihat secara keseluruhannya seperti itu. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.